Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurdin Family dalam channel pengobatan tradisional. Konten kali ini saya akan menjelaskan apa itu refleksi. Karena banyak yang tidak tahu apa itu refleksi. Orang bilang pijat refleksi, tapi tidak tahu apa itu pijat refleksi. Kebetulan dalam episode kali ini tuh saya sedang meneliti sebuah kitab tentang cara berhubungan intim, tapi itu nanti sajalah dalam konten yang lain. Sejarah dunia refleksi itu dimulai ditemukan oleh negara Cina. Mereka mengembangkan ilmu itu tapi di daerah Cina doang, tidak tersebar luas ke negara-negara, apalagi ke negara barat. Karena sudah mulai ada pengobatan yang namanya kedokteran. Namun sayang waktu itu Cina tidak mau berbagi. Waktu itu loh, bukan sekarang. Akhirnya ada seseorang yang waktu itu menjadi reporter. Dia tinggal di sana, belajar di sana. Setelah belajar dia mulai membukukan titik-titik refleksi. Mulailah tersebar luas sampai sekarang. Refleksi itu ada pijat, ada refleksi. Kalau pijat itu umumnya seperti ini, itu pijat. Tapi kalau refleksi itu harus menekan, harus memijat di area-area tertentu, di area saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita yang terasa sakit. Karena inti organ tubuh manusia itu jantung, lambung, paru-paru, ginjal, yang terutama yang paling pokok adalah hati. Nah, refleksi itu adalah memijat saraf-saraf yang berhubungan langsung dengan area, dengan organ tubuh kita yang sakit. Itulah refleksi. Kalau cuma pijat gini bukan refleksi, itu namanya bisa pijat, bisa pengurutan. Kalau urut adalah seperti ini, itu urut namanya. Kalau pijat itu seperti ini. Tapi kalau refleksi itu harus mempunyai teknik-teknik tertentu, entah itu dengan cara dielus-elus, entah itu dengan cara ditekan di saraf-saraf yang saraf itu berhubungan dengan organ-organ kita yang terasa sakit. Organ lambung kita yang terasa sakit dipijat di saraf yang berhubungan dengan lambung. Jantung kita yang terasa sakit kita pijat di saraf yang berhubungan dengan jantung kita. Itu refleksi namanya. Namun perlu saya ingatkan, pengobatan cara seperti ini tidak bisa kita paling benar, ya. Karena semua ini adalah teori kita sebagai manusia yang tidak punya daya, tidak punya upaya. Semua ini hanya sebatas media yang Allah sediakan untuk kita untuk berusaha supaya sehat. Karena kalau pengobatan sesuai anjuran Islam itu yang ada hadisnya adalah bekam. Itu selain daripada bekam, saya kalau yang lain saya tidak tahu. Menurut saya tidak ada hadisnya. Yang paling utama ada hadisnya adalah bekam. Namun ini adalah metode pengobatan yang dikembangkan di negara-negara lain dan berkembang sampai negara Indonesia. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan merasa diri kita paling benar di dalam pengobatan, paling bagus teorinya, karena pengobatan itu beragam. Ada dengan refleksi, ada dengan cuma menggunakan air diminum penyakit kita hilang. Ada yang cuma ditepuk-tepuk seperti ini hilang. Itu tanda bahwa Allah mengasih kemampuan tuh pada kita cuma sedikit. Ya, ada yang orang lain punya ilmu itu kita tidak, ada yang kita punya orang lain tidak. Jadi jangan saling menghina ilmu pengetahuan masing-masing. Mari kembangkan ilmu itu sesuai prinsip masing-masing, tapi jangan merasa paling benar dan harus tetap punya keyakinan bahwa Allah lah yang wahdaniyat fil af'al, yang menyembuhkan. Itu dari saya penjelasan tentang refleksi. Jangan lupa berpikirlah logis, berobatlah secara medis, hilangkan prasangka mistis, hidup harus optimis dan jangan pesimis. Oke, jangan lupa like and share, subscribe, dan jangan di skip ya, nonton videonya harus dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi para saudara-saudara sekalian.